Shalom, salam damai, berkah dalam. Salam jumpa rekan dan saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita akan belajar dari 2 Korintus bab yang ke-12 dengan judul Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Paulus banyak mengalami ujian, termasuk diantaranya adalah di penjara, sampai akhirnya nanti dihukum mati oleh pemerintahan Romawi. Paulus menyatakan bahwa dia pernah mengalami penglihatan. Di sini dikatakan penglihatan yang supranatural, di mana dia melihat seseorang diangkat ke surga. Tetapi Paulus sendiri tidak tahu apakah artinya itu, yaitu suatu misteri ilahi. Kalau kita juga mengalami penglihatan seperti itu, kadang kita juga nggak paham ya, nggak ngerti apa maksudnya penglihatan itu. Kok ada melihat seseorang diangkat ke surga tingkat yang ketiga, ke tingkat yang ketiga, berarti ada surga tingkat kedua, ke-1 dan seterusnya. Apa maksudnya itu? Nggak tahu. Itu suatu misteri ilahi. Tetapi yang mau saya garis bawahi di sini adalah Paulus tidak mau bermegah. Mendapat penglihatan itu Paulus tidak mau bermegah. Lebih-lebih ketika Paulus sepertinya dicoba. Dalam kemegahan itu seperti kebanggaan. Paulus nanti khawatir akan jatuh. Artinya kalau orang bermegah itu hampir mirip dengan sombong, tinggi hati, merasa di atas, merasa tinggi, merasa hebat. Terus ada di sini dikatakan utusan iblis. Utusan iblis ini
tidak jelas apakah bentuknya. Apakah dalam sebuah keinginan atau gangguan secara fisik atau secara rohani, nggak disebutkan. Tapi kita bisa kira-kira utusan iblis itu untuk menggocoh Paulus, artinya untuk menggoda Paulus. Tapi Paulus sadar bahwa dia harus hati-hati, sebab iblis itu mencobai bukan untuk membuat kita menjadi kuat, tetapi untuk menjatuhkan kita. Jadi iblis itu seperti batu sandungan supaya kita jatuh, supaya Paulus jatuh. Jatuh kemana? Jatuh ke dalam dosa. Beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu menguji supaya tahan uji. Kalau tahan uji artinya lulus ujian dan akan naik tingkat. Beda dengan cobaan iblis, itu untuk menjatuhkan. Jadi iblis itu adalah batu sandungan, tetapi Tuhan adalah batu loncatan untuk kita loncat lebih naik derajatnya, lulus ujian. Tuhan memberi batu loncatan. Tapi di sini iblis yang mengganggu. Dan Paulus tentu kalau diganggu iblis itu rasanya nggak nyaman. Jadi tidak tenang, terganggu. Bentuknya bisa dalam pikiran, mikirnya lalu yang nggak damai, nggak tenang, gelisah, berat, rasanya tidak tenang. Itulah kalau kemasukan utusan iblis ini. Beda dengan kalau kemasukan Roh Kudus, kita jadi tenang, supaya kita bisa meloncat tinggi. Paulus minta supaya Tuhan tolonglah supaya iblis ini jangan mengganggu saya sampai 3 kali. Bahkan kita mungkin sampai 5 kali, 10 kali, bahkan berkali-kali. Kita kan sering doa juga ya supaya kita dijauhkan dari gangguan, dari godaan. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kenapa? Kenapa dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna? Sebaliknya, kalau dalam kemegahan, kehebatan, kuasa Tuhan tidak jadi sempurna. Apa begitu? Ya kalau kita memang kuat, kita nggak butuh minta kekuatan dari Tuhan. Lah, situ Anda sudah baik-baik saja kok, sudah kuat. Lalu Tuhan, untuk apa fungsinya Tuhan? Tuhan nganggur jadinya. Tuhan tidak bisa membantu kita, menguatkan kita lagi, karena kita sudah kuat. Itulah, makanya cukup sudah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan. Sebab dalam kelemahanmu, kamu akan selalu bersandar kepada Tuhan. Tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi selalu berseru-seru kepada Tuhan, berdoa tiap hari, meminta kekuatan supaya Tuhan membantu, Tuhan dilibatkan dalam hidup kita. Jadi Tuhan tidak nganggur di sana ya. Kalau kita kuat kan Tuhan nggak butuh menolong kita lah, kita sudah kuat. Kalau kita sudah kuat, nanti Tuhan di sana cuman ya itu, apalagi ya, dikasih semua sudah, kekuatan, keberanian, kemenangan, kesehatan. Akhirnya apa? Ya Tuhan tidak dipanggil-panggilnya. Manusianya merasa sudah tidak butuh Tuhan. Nah seperti itu, makanya Tuhan nggak ngasih, tidak memberi apa yang diminta oleh Paulus. Supaya apa ya? Supaya kita selalu tiap hari mengandalkan Tuhan, karena tanpa Tuhan tidak bisa. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat, karena Tuhan yang akhirnya datang menguatkanku. Bagi saudara yang mendapat pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari 2 Korintus bab 12. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.